Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Korea Utara U17 pada babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Ya, Timnas Indonesia harus hati-hati. Setidaknya apa yang ditulis oleh media Korea Selatan ya, nate.com. Media asal Korea Selatan ini menulis kalau Korea Utara memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun. Ya, tulis media Korea Selatan itu pada Sabtu 12 April 2024 dikutip dari suara.com. Ya memang ya, kalau kita lihat sekilas, lihat sepintas, pemain-pemain asal Korea Utara ini memang terlihat lebih dewasa ya dari anak-anak seusianya. Ya mereka terlihat seperti sudah usia 19 tahun, 20 tahun. Dari penampilan fisiknya, dari kekuatan ototnya. Ya tapi ini mungkin karena memang latihannya yang sangat berbeda dengan negara-negara lain, mengingat di negara Korea Utara sendiri mewajibkan seluruh masyarakatnya yang berjenis kelamin laki-laki untuk bela negara ya. Dan ini negara memang sangat tertutup ya, negara yang memang sangat tertutup, dan apabila mereka ya memalukan negaranya, andai kata ya Korea Utara ini kalah dari Indonesia dengan skor telak, sudah pasti mereka nanti pulang ke negaranya akan dicaci maki, dan mungkin kemungkinan besar bisa juga dihukum penjara oleh pemerintahan dari Korea Utara. Ini sudah beberapa kali terjadi, di timnas senior juga sudah sering terjadi ya. Tahun 1996, tahun 2010 sudah kejadian. Jadi intervensi pemerintah terhadap persepak bolaan di Korea Utara masih ada. Jadi mereka tidak ingin negara mereka malu di hadapan negara asing. Ya, Korea Utara memang memiliki tim sepak bola yang mengandalkan fisik. Di tim kelompok umur seperti tim sepak bola wanita U20 dan U17, Korea Utara mencatatkan catatan yang sangat bagus. Di kompetisi ini, Korea Utara meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti 90 menit. Ya, kekuatan fisik memang jadi andalan pemain Korea Utara di setiap kompetisi yang mereka hadapi. Soal kekuatan fisik, pemain Korea Utara diamini oleh salah satu pemain senior Korea Utara, Wang Song. Ya menurut ex Juventus U23 itu, pemain Korut siap berlari tanpa henti sepanjang pertandingan untuk menekan lawan. Kami akan berlari hingga menit akhir jika itu diperlukan untuk kami bisa meraih kemenangan, ucapnya seperti dilansir dari laman resmi AFC. Ya, menariknya tim nasional Korut sebenarnya saat ini dalam 3 tahun terakhir tidak mempunyai jam terbang. Hal ini lantaran mereka absen di kompetisi internasional. Menurut ulasan sejumlah media di Korea Selatan, Korut meski tidak berkompetisi internasional selama 3 tahun terakhir masih berstatus tim kuat ya. Korut lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status runner up grup D. Ya, mengenai stamina di pemain kelompok umur memang sangat dibutuhkan ya, mengingat tim di kelompok umur apalagi U17 ya, U13, stamina menjadi hal nomor satu. Apabila tim dengan stamina bagus itu kemungkinan besar akan memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih kemenangan. Ya, mungkin teknik ada di nomor kedua ya, karena tim dengan stamina kuat ini biasanya memang mempunyai kelebihan ya dalam mengganggu pergerakan lawan, dalam menekan lawan ya. Ya memang ya, tapi kalau sudah menginjak level U23 ke atas, stamina harus dibarengi dengan teknik yang memang benar-benar prima ya. Jadi kalau U17 ke bawah memang stamina nomor satu, tetapi kalau U23 ke atas, stamina dan teknik itu sudah harus berjalan beriringan. Tidak hanya boleh stamina saja dan tidak hanya boleh teknik saja dalam bermain sepak bola, tetapi kalau U17 ini nomor satu stamina, yang nomor dua teknik tentunya ya. Tapi timnas Indonesia harusnya mempunyai keduanya ya, karena timnas Indonesia secara teknik, skill dan stamina berimbang ya. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata, timnas Indonesia U17 secara
stamina ya, secara fisik kalah dari timnas Korea Utara, tetapi kita bisa mengimbanginya dari segi skill dan tekniknya. Dan saya sangat yakin timnas Indonesia U17 dapat menghadapi Korea Utara dengan gagah perkasa. Timnas Indonesia U17 dapat mengimbangi kekuatan fisik dari pemain-pemain Korea Utara, dan tentunya timnas Indonesia U17 ini bisa mengalahkan Korea Utara. Ya, memang kalau dilihat dari segi teknik, Indonesia lebih unggul sebenarnya dari sisi teknik individu, dari segi skill individu. Timnas Indonesia sejatinya lebih unggul. Pengalaman juga timnas Indonesia lebih unggul ya, karena Korea Utara ini sudah lama ya tidak berkompetisi di internasional ya. Mereka menarik diri dari kompetisi internasional, dan mereka baru akhir-akhir ini mengikuti kompetisi internasional. Dan ini sesungguhnya menguntungkan buat timnas Indonesia, karena Indonesia akhir-akhir ini justru sangat aktif dalam mengikuti berbagai ajang internasional. Indonesia sangat kompetitif ya di ajang internasional akhir-akhir ini. Dan ini berbalikkan dengan apa yang terjadi di Korea Utara. Dan ini menguntungkan buat Indonesia. Cuman Indonesia kalahnya hanya dari segi fisik saja ya, karena memang pemain-pemain Korea Utara ini terlihat lebih dewasa dari pemain-pemain seusianya. Ya, mereka dari segi stamina, kekuatan otot ya, mereka lebih dari pemain Indonesia, dan itu harus kita waspadai. Mungkin awal-awal kita akan bermain bertahan bisa jadi ya, untuk menghemat tenaga kita ya. Tetapi Indonesia juga sebenarnya tidak khawatir ya. Indonesia bisa bermain selama 90 menit kok. Indonesia bisa bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit ya. Dan Indonesia bisa menunjukkan itu. Indonesia sebenarnya unggul dari Korea Utara ya, dari segi menyeluruh ya. Khusus untuk stamina, Indonesia memang di bawah Korea Utara. Tetapi untuk keseluruhan saya rasa Indonesia unggul dari Korea Utara. Dan Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara, dan saya yakin itu Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara, Korea Selatan, bukan Korea Selekau. Kalau Korea Selekau, timnas Indonesia sudah membuktikan ya di ajang uji coba menang dengan 13-0. Tetapi kalau Korea Selatan 1-0, Korea Utara 3-0. Jadi 13-0 untuk timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia.